Nah, kewajiban kita kan lapor pajak. Ya. Ya itu udah kita udah tahu, udah sadar itu, udah pastilah. Kok emang nggak bakal lari kok rumahnya. Ya seneng Jelas, ya nggak bakal lari. Iya betul. Bisa dicari gitu. Jadi nggak bakal lari, jangan khawatir. Bayar pasti bayar. Tapi perlakukanlah dengan baik. Gitu. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Salam kebangsaan. Belajar dari viralnya video Soimah marah-marah pada penagih pajak di sosial media. Ada pelajaran besar yang bisa kita tarik dari kejadian tersebut. Selama ini kita tahu banyak permasalahan-permasalahan yang menyangkut masalah pajak. Itu muncul di permukaan. Di antaranya masalah yang dihadapi oleh Soimah pada waktu berhadapan dengan penagih pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena kasus Rafael Alun itu misalnya. Ini satu persoalan yang harus kita kupas secara mendasar. Ada apa tuh sebetulnya ini? Di satu sisi, ini negara juga dihadapkan dengan permasalahan pengangguran yang meluas. Jadi negara tidak boleh membiarkan warga negaranya itu karena gagal menagih haknya sebagai warga negara, yaitu hak untuk bekerja, itu kemudian membiarkan si warga negara itu hidup terlunta-lunta di pinggir jalan sebagai pedagang pinggir jalan misalnya, atau sebagai pengasong, sebagai pengamen, sebagai pencari sampah dan lain sebagainya di pinggir jalan. Itu negara tidak boleh membiarkan itu. Itu satu bentuk kegagalan negara menyiapkan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Jangan sampai warga negara ini hidup terlunta-lunta mencari makan secara tidak layak bagi kemanusiaan di pinggir jalan. Permasalahan yang menyangkut Soimah marah-marah ini dan masalah yang berkaitan dengan Rafael Alun ini berkaitan dengan kurang cermatnya negara mempersiapkan sistem penagihan pajak yang cerdas. Penagihan pajak itu mestinya tidak dilakukan secara primitif. Buka pagar tanpa buang-buang, tiba-tiba udah di depan pintu. By self-assessment atau by feeling, by negotiating, sehingga membuka peluang penagih-penagih pajak itu melakukan penagihan secara tidak profesional seperti yang dihadapi oleh Soimah. Juga tidak perlu terjadi kasus seperti yang dihadapi oleh Rafael Alun. Ada berapa ribu Rafael Alun siapa tahu yang belum terungkap. Persoalan yang berkaitan dengan Rafael Alun maupun berkaitan dengan permasalahannya yang dihadapi oleh Soimah itu berkaitan dengan permasalahan membayar pajak oleh warga negara. Di satu sisi, negara itu punya kewajiban memberikan hak warga negara. Salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi kepada warga negara adalah hak untuk bekerja. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya apa? Apabila ada warga negara menganggur dan menagih haknya kepada negara, negara tidak memberikan, maka saat itu pula lah negara menerima sanksi dari warga negara. Bentuk sanksinya itu apa? Sanksinya adalah membayar social insurance sebagai bentuk uang tunggu sampai dengan negara bisa memberikan pekerjaan pada si warga negara. Artinya kalau warga negara menjalankan kewajibannya itu gagal, dia diberi sanksi dengan kewajiban membayar denda, pajak dan lain sebagainya. Sebaliknya negara kalau tidak bisa menjalankan kewajibannya, negara harus kena sanksi dengan membayar social insurance pada kasus kewajiban negara memberikan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Mestinya praktek pendidikan itu perlu meniru dengan pendidikan militer ataupun kepolisian. Jadi semua lulusannya, secatam, secaba, milsuk, wamil, akabri, itu dijamin bekerja. Jadi tidak ada satupun lulusan sekolah militer maupun kepolisian itu yang menganggur, tidak ada. Pendidikan sipil pun harus begitu juga. Jadi semua lulusannya itu harus dijamin bekerja.
Bukankah pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu ada yang mengatur tentang kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara sama kedudukannya di depan penyelenggara negara. Dalam hal ini penyelenggara negara di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Jadi setiap lulusan pendidikan sipil pun itu harus dijamin bekerja. Ini persoalan keadilan. Jadi keseimbangan antara kewajiban dan hak warga negara itu adalah keadilan. Jadi kalau adil baru makmur. Salah satu tujuan puncak dari pendirian negara kita itu adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keadilan hanya tercipta kalau ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau seimbang itu adil, kalau adil baru makmur. Jadi kita punya cita-cita mewujudkan kemakmuran Indonesia itu dengan cara menyiapkan keadilannya, menyiapkan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pelajaran yang luar biasa yang bisa kita tangkap dari hebohnya Soimah marah-marah di sosial media. Saya Cidi Laras, salam kebangsaan.